Shalom saudara. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Dia yang selalu ada dalam kehidupan kita, Dia yang selalu menyertai kita. Sebab itu kita mari saat ini menyembah Tuhan. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga adalah tempat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, jikalau saat ini kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Sebab itu Bapa, kami akan mulai Tuhan Yesus ibadah kami Tuhan. Biar Engkau yang berkarya Tuhan Yesus, sertai ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan Yesus, sebab kami percaya Engkau lah yang memenuhi ruangan ini Tuhan, dan Engkau memenuhi setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hati Dia, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuh
nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hanya Engkau yang bertata di atas setiap pujian Tuhan. Sebab itu kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Tolak kekuatan kami Tuhan. Tolak kebanggaan kami Tuhan. Tolak gunung batu dan keselamatan kami. Haleluya.
Tuhan, Engkau yang paling dahsyat Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Sungguh Engkau Tuhan Yesus dari dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Engkau adalah Allah pembuat mujizat Tuhan. Sebab itu kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi Tuhan, dan di segala kelemahan kami Tuhan, Engkau yang bekerja sempurna. Di dalam yang
kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya satu kata. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau beri di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi atas hidup kami Tuhan, semua seizin Engkau, dan kami percaya Tuhan Kau memberikan jalan keluar, sehingga Tuhan Yesus, hidup kami semakin hari semakin dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat kami menunggu waktu-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami dapat mendapatkannya dari firman-Mu Tuhan. Sebab itu saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Penuhi dia dengan Roh-Mu Tuhan. Sebab Tuhan Yesus kami percaya segala sesuatu yang dia sampaikan semuanya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam, salam, salam Bapak Ibu sekalian. Coba angkat tangan. Semua sehat-sehat. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita ada di tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Tanpa kemurahan Tuhan, mungkin kita banyak alasan untuk datang kepada Dia. Padahal kalau kita mengerti firman, tahu dan sudah merasakan kasih dan kebaikan Allah dalam hidupnya, mempunyai keyakinan bahwa diri kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih dan diselamatkan, rasanya hidup ini bersalah kalau kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Setiap minggu Tuhan sudah jaga, setiap bulan kita sudah lindungi, bahkan dari tahun ke tahun kita sudah lewati, sehingga hari ini kita masih ada. Ini semuanya karena kebaikan Allah. Oleh karenanya pada saat ini kita patut bersyukur seperti yang akan saya sampaikan pada saat ini. Firman Allah yang saya ambil di dalam kitab 1 Tesalonika. Kitab ini sebenarnya sudah saya khotbahkan dengan tema yang berbeda, tapi intinya sama. Kalau saat ini temanya bicara tentang bagaimanakah seharusnya setiap jemaat Tuhan. Bagaimanakah seharusnya? Ya, ada banyak jawaban-jawaban dan mengatakan bahwa gerejaku adalah gereja yang paling sempurna, sehingga mereka merasa anti kalau masuk ke rumah gereja lain, karena mereka merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar, paling baik, paling sempurna. Bahkan yang lebih ironis lagi, jemaat mereka sampai mengkultuskan pendetanya. Kalau bukan pendetanya, mereka tidak mau mendengar firman Allah. Seolah-olah Allah hanya memakai hamba Tuhan ini untuk berbicara kepada jemaatnya. Padahal Alkitab berkata di dalam 1 Tesalonika pasal 1, kita akan lihat bahwa gereja itu adalah eklesia yang terdiri dari orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa, dari hidup lama, dibawa ke dalam terangnya Allah. Karena itu, kalau kita anti gereja, berarti kita sudah merasa diri kita ini sudah benar. Karena itu ada satu gereja yang mengatakan begini: jika Anda menemukan jemaat yang sempurna, janganlah Anda menjadi anggota jemaat itu.
Kalau Anda menjadi anggotanya, maka jemaat itu tidak akan sempurna lagi. Ya. Saudara, gereja belum sempurna. Gereja belum sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kita menuju kepada kesempurnaan. Ya, karena itu perlu proses dan perlu mengerti. Ya, bagaimana seharusnya kita setiap jemaat bersikap meresponi apa yang Allah ajarkan kepada kita. Saya baca Bapak Ibu di dalam 1 Tesalonika ini pasal 1 ayat 1 dan seterusnya berkata begini. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ayat 1 kita lihat bagaimana Paulus menekankan tentang keilahian, ketuhanan Yesus. Nah, ini kenapa perlu saya tekankan? Karena hari-hari ini ada pengajaran-pengajaran bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu rendah, lebih rendah daripada Allah. Yesus itu tidak selevel dengan Allah Bapa. Dan inilah pengajaran-pengajaran yang sedang menjamur di dunia hari-hari ini. Kalau kekristenan sudah tidak mengakui ketuhanan Yesus, kalau begitu Alkitab ini dia robek semua. Kita tahu penulis kitab Tesalonika ini adalah Paulus. Paulus punya latar belakang adalah orang-orang yang tidak mengakui ketuhanan Yesus, tidak mengakui keilahiannya Yesus. Apalagi dia latar belakangnya seorang tokoh agama Yahudi. Tetapi pada waktu dia menuju ke kota Damsyik atau Damaskus, di tengah jalan Paulus ini berjumpa dengan Yesus. Mulai saat itulah Paulus mengalami satu perubahan pola pikir, paradigma tentang ketuhanan Yesus. Kalau tadinya Paulus adalah penganiaya pengikut-pengikut Kristus, tadinya Paulus adalah yang suka memenjarakan orang-orang Kristen gereja mula-mula, yang suka menangkap bahkan tidak sedikit membunuh para pengikut-pengikut Yesus. Sekarang setelah dia berjumpa dan mengenal siapa Yesus, dia mengalami satu perubahan total. Bahwa Yesus bukan hanya sekedar tokoh yang baik, tokoh yang penuh belas kasih, tokoh yang banyak berbuat mujizat, tapi Yesus adalah Tuhan. Dan ini harus menjadi dasar iman kekristenanmu dan kekristenan saya. Kalau sudah tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan, berarti kita sudah meleset keluar dari firman Allah. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu dan menyebut kamu dalam doa kami. Kalau sudah mengenal Yesus dalam kehidupannya, walaupun keadaan situasinya tidak enak, pahit, suka duka, di penjara, disiksa, dianiaya, mereka bilang, kami selalu mengucap syukur. Jadi apapun keadaanmu hari-hari ini, jangan pernah berhenti mengucap syukur. Amin. Bersyukur, bersyukurlah. Kata selalu itu artinya terus menerus, berkesinambungan. Apakah saat ini aku mendapat cuan besar?
Apakah aku ini hari ini mengalami kerugian? Apakah aku saat ini ditipu orang? Apakah uangku nyantol sama orang lain? Apakah keadaan rumah tanggaku tidak sesuai yang kita harapkan, mengecewakan, dan seterusnya dan seterusnya? Kita diajar oleh firman supaya senantiasa mengucap syukur. Kasih ulang tahun mengucap syukur. Saya bersyukur hari Senin yang lalu Tuhan tambah saya 1 tahun lagi. Jadi hari ini saya ditambah usia 69 ya, 69 tahun. Tapi walaupun usianya bertambah, tapi kan masih keren ya. Saya tidak merasa 69, saya merasa seperti 40 tahun. Haleluya. Harus diimani kalau saudara selalu berpikir, aduh aku tua, aku sudah jadi nenek, aku sudah lemah, aku sudah. Itu mempengaruhi fisik saudara, pikiran saudara. Seperti walaupun umurnya 110 tahun, dia bilang, aku seperti dulu. Artinya walaupun umur kita tambah, kita punya perasaan, keyakinan kita seperti biasa. Amin. Karena kita punya Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita lihat bagaimana seharusnya setiap jemaat Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayat 10 saya akan singkat. Ada beberapa hal yang harus kita renungkan pada saat ini. Yang pertama, ayat 1 sampai 4 itu bicara tentang orang-orang terpilih. Saudara dan saya ini bukan kebetulan jadi anak Tuhan. Bukan karena keluarga, bukan karena warisan, tapi engkau dan saya jadi anak Tuhan, jadi pengikut Kristus karena ada yang memilih engkau. Siapa yang memilih engkau? Tuhan Yesus. Makanya dalam ayatnya yang keempat berkata begini, ayat 4 berkata begini, ya. Dia katakan begini, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Jadi saudara dan saya yang mendapat kehormatan, keistimewaan dari sekian miliar penduduk dunia. Katakanlah penduduk dunia sekarang 6 miliar. Dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi, saudara dan saya adalah orang yang terpilih. Dari 1.600 penduduk, kurang lebih 1.600 penduduk masyarakat Kabupaten Banyuwangi, saudara menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Saudara menjadi orang yang istimewa. Makanya saudara harus bersyukur. Saudara harus bangga menjadi anak Tuhan yang dipilih oleh Allah langsung. Haleluya. Nah, kenapa Allah memilih kita? Ada tujuan yang di luar jangkauan pemikiran kita. Ada seorang profesor mengatakan, kalau Anda, dia mengajar kepada mahasiswanya, kalau Anda membahas tentang pilihan Allah, saudara akan menjadi stres, katanya. Saudara akan menjadi gila. Karena kalau membahas asas pilihan Allah, itu tidak bisa diterima oleh akal manusia, tidak bisa diterima dengan kemampuan otak kita. Tapi profesor itu berkata lebih lanjut, tetapi kalau engkau melupakan pilihan Allah, tidak
menghargai tentang pilihan Allah, engkau akan binasa jiwamu. Engkau akan binasa rohmu, engkau akan binasa hidupmu. Jadi betapa penting pilihan Allah ini di dalam kehidupan orang percaya. Makanya Bapak Ibu, saudara harus bersyukur. Saudara jadi anak Tuhan. Amin. Saudara harus bangga. Saudara harus berterima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih juga kepada pemimpin-pemimpin rohanimu. Berterima kasih juga kepada gerejamu. Berterima kasih juga kepada mentor-mentor atau kakak-kakak rohanimu. Berterima kasih juga kepada Tuhan, aku punya gereja sebagai tempat untuk membimbing, membina kerohanianku supaya aku terus bertumbuh sampai menjadi sempurna. Ada alasan mengapa Tuhan memilih kita. Pertama, kita lihat di dalam Alkitab pasalnya yang ke-2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Kita lihat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 berkata demikian. Ini alasan Allah memilih saudara dan saya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu saya salah baca. Ayat 13 bukan ayat 13. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk dibinasakan dari roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Dibinasakan atau gimana? Oh, berarti saya yang salah. Jadi saudara dipilih oleh Tuhan untuk apa? Diselamatkan. Jadi saudara, apa tidak bangga? Kita punya Tuhan yang memanggil, memilihmu untuk kita diselamatkan. Inilah dasarnya. Inilah alasan Allah memilih saya dan saudara, supaya engkau dan saya jangan binasa nanti, supaya nanti engkau selamat. Karena kita di dunia kan terbatas. Tidak selamanya kita hidup di dunia. Tidak selamanya kita akan kuat. Satu saat kita akan menutup mata. Nah, kalau kita sudah menutup mata, kemana tujuan kita nanti? Apakah tujuan kita hanya sebatas dikubur seperti orang-orang yang di luar sana? Dia pikir bahwa kematian itu sudah akhir dari semua. Makanya mereka punya prinsip hidup, mumpung masih hidup, ayo berfoya-foya. Ayo hidup dalam dosa. Ayo ikuti apa yang menjadi keinginan mata, keinginan hati, keinginan nafsu. Karena kita hidup hanya sekali. Tuhan bilang bahwa hidup ini bukan sekali. Satu saat, pada waktu kita nutup mata, kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu ada dua, saudara. Yang pertama, Gehenna, itu neraka. Jadi neraka juga kekal nanti. Tempatnya orang yang tidak dipilih oleh Tuhan. Disitulah mereka akan disiksa selama-lamanya. Sedangkan orang yang terpilih diselamatkan bersama dengan Tuhan di surga. Itu alasan pertama. Yang kedua, dikatakan alasan yang kedua diselamatkan, kita baca di dalam Roma ayat pasal 5 ayat 8 berkata demikian. Roma pasal 5 ayat 8 berkata demikian. Ini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati
untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah memilih kita apa? Supaya keselamatan itu melibatkan kasih Allah. Tanpa kasih Tuhan kita tidak akan diselamatkan. Makanya wujud kasih Allah itu dia mati. Dia mati di salib. Supaya saudara dan saya memperoleh, mendapatkan, mengalami, merasakan kasih Allah. Kasih Yesus yang sudah 2000 tahun lalu sudah ada dikorbankan kayu salib. Kasihnya itu dibagikan kepada saudara dan saya. Melalui apa? Pilihan ilahi. Jadi saudara dan saya, kita diselamatkan karena kasih Tuhan. Makanya kasih ilahi ini harus kita meterai di hati kita. Supaya kasih ilahi ini juga kita salurkan kepada orang lain, ya, melalui perkataan, melalui sikap, melalui pola pikir, melalui perbuatan kita. Makanya orang yang sudah punya kasih itu sudah, kemarin ada seorang, waktu saya, dia kok tahu saya ulang tahun gitu ya, jemaat saya di sini. Ada seorang ibu, dia apa ya? Hidup miskin, sendiri sudah tua. Tahu-tahu dia nganter hadiah ulang tahun untuk saya dalam bentuk kue, saudara. Apa ya? Sak panci gitu. Kuenya hojek lagi. Kok saya padahal hidup di hari-hari aja susah. Kok mereka bisa membelikan makanan yang enak-enak untuk pendetanya? Saya pikir bukan karena dia miskin, bukan karena dia kaya, tapi dia kaya secara rohani, kaya dengan kasih. Orang yang kaya karena kasih itu tidak bisa ditahan, selalu diaplikasikan dalam bentuk perbuatan baik. Nah, saudara, begitu juga dengan Yesus. Kita dipilih karena kasih Tuhan. Kalau tanpa kasih Tuhan kita mungkin tidak dipilih. Karena kalau kita melihat kita saja, wajahnya saja, wah, bukan tampang-tampang Yahudi. Iya kan? Ini tampang-tampang orang Indo, ini kan beda dengan orang Yahudi. Tapi kenapa kok Tuhan tertarik melihat wajah-wajah orang Indonesia? Kenapa? Kalau diukur postur tubuhnya beda, etnisnya beda, kebangsaannya beda, latar belakangnya beda, budayanya beda, karakternya beda. Kenapa Tuhan mengasihimu dan mengasihi aku? Karena dia punya karakter, hakikatnya mengasihi. Orang yang mengasihi itu tidak akan melihat tentang wajahnya, tidak melihat tentang latar belakang. Tapi orang yang mengasihi itu karena punya kasih ilahi. Itulah yang membuat saudara dan saya menjadi orang terpilih. Yang ketiga, alasan mengapa Tuhan memilih kita, keselamatan mengubah kehidupan. Ya, kita lihat 1 Tesalonika kembali pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai 10 berkata begini. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Cukup sampai bagian ayat 9. Jadi Allah memilih kita untuk apa? Mengubah kehidupan. Dikatakan orang Tesalonika itu tinggalnya di negara Yunani, dekat Athena. Tesalonika itu adalah kota besar, kota industri, kota perdagangan, kota yang maju. Ya, sampai sekarang tetap eksis
Kalau dulu namanya Tesalonika, sekarang berubah menjadi Tesaloniki. Ya. Kenapa dirubah menjadi Tesaloniki? Karena memakai nama saudara sepupu daripada Kaisar Zulkarnain, namanya Saloniki. Jadi sekarang pakai kota Tesaloniki. Latar belakang mereka orang Yunani ini orang yang menyembah berhala. Mereka tidak percaya Tuhan. Mereka tidak yakin tentang Tuhanan Yesus sebagai juru selamat. Tapi pada saat Paulus menginjil kepada jemaat Tesalonika, hanya 21 hari atau 3 minggu Paulus menginjili kota ini, sehingga mereka merespon, mengimani firman yang disampaikan oleh Paulus, dan mereka sebagian menjadi percaya. Baik orang Tesaloniki ini, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, setelah percaya Yesus, mereka berubah, saudara. Hidupnya berubah. Tidak menyembah berhala lagi. Tinggalkan itu kepercayaan lama. Itu tidak penting. Yang penting sekarang Yesus juru selamat. Makanya ada anak Tuhan, jangan masih memelihara ya berhala-berhala dalam hidupmu, rumahmu, rumah tanggamu. Tinggalkan. Itu yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Mengalami satu perubahan hidup. Ini loh panggilan Allah memilih engkau dan saya, supaya kita mengalami satu perubahan hidup. Dulu menyembah berhala, sekarang menyembah Yesus. Dulu jahat, sekarang jadi orang baik. Dulu orang sombong, sekarang jadi orang rendah hati. Dulu orang pemarah, sekarang menjadi orang yang sabar. Dulu orang yang medit dan cerai, sekarang menjadi orang murah hati. Karena berubah. Yang mengubah siapa? Yaitu Yesus dan saya dan saudara. Nah, inilah tujuan Allah memilih engkau. Dan yang kedua, kita masuk bagian yang kedua. Yang kedua dikatakan bahwa orang Kristen itu Tesalonika ayat 5 sampai 7, orang-orang yang menjadi teladan. Jadi bukan hanya dipilih, tapi mereka jadi teladan. Teladan hidup. Ya, teladan kepada gereja-gereja yang ada ya di Korintus, di Berea, di Filipi, ya, di Galatia. Wah, jadi mereka jadi teladan, saudara. Ini yang luar biasa, yang tidak ditemukan di gereja lain. Justru didapatkan di Tesalonika. Yang pertama, teladan dalam hal apa? Dari ayat 5 sampai 7, teladan untuk merespon, menyambut, menerima, menghargai firman Allah. Ayatnya yang kelima, kita lihat ayatnya yang kelima, di situ dikatakan demikian. Haleluya. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ayat 5 bagian A. Bagaimana mereka jadi teladan dalam hal mendengar firman, mencintai firman. Karena apa? Karena jemaat di Tesalonika lahir, dibangun bukan dari asal perpecahan. Kalau di dunia sekarang kan banyak gereja-gereja lahir karena berpecah. Tidak suka sama pendetanya, pecah. Tidak sukanya ibu pendetanya, pindah. Ya kan? Hari-hari ini kan monumennya kan luar biasa. Tidak suka sama
ya liturgi gerejanya pecah, pindah. Tapi jemaat di Tesalonika tidak. Mereka lahir dari dasar firman. Paulus khotbah, dia tidak bawa sembako, saudara. Dia tidak bawa pengobatan. Memang tidak salah. Kalau ada pelayanan misi-misi, bawa sembako, bantuan, bawa bantuan kesehatan, bantuan-bantuan yang lain secara finansial, itu tidak salah. Tetapi Paulus membangun gerejanya di Tesalonika dengan dasar firman Allah. Itu sebabnya gereja ini kuat. Itu sebabnya gereja ini dewasa rohani, sehingga tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh oleh asutan kelompok-kelompok yang menyusup dalam gereja ini. Dia tidak terpengaruh. Kan banyak hari-hari ini gereja main dimasuki, sudah tahu jemaat gereja lain masih diiming-imingi, dirayu, mau dikasih sembako lebih banyak. Ada tanya berapa dikasih sembako oleh Bapak Jambi. Kalau aku 2 kali lipat. Berapa kali Pak pendetanya besuk rumah Anda? Oh jarang. Oh kalau aku 1 minggu bisa 3 kali besuk rumahmu. Waduh, sudah diiming-iming gitu rasanya. Oh iya, aku kok pendeta ini baik, kok gereja ini. Ya. Kalau kamu ke gereja naik apa? Wah naik kaki, naik roda 2. Atau nurutan mobil jemput gereja. Tapi kalau kamu ikut aku, pasti dijemput dengan mobil Alphard. Waduh, sudah dijemput dengan mobil Alphard. Dan mereka bilang, aduh ini gereja baik, ini gereja baik, ini gereja, ini congkok. Tapi kalau orang Kristen yang dasarnya firman, tidak mudah diiming-iming itu hal-hal seperti ini. Karena yang aku butuhkan bukan hal-hal seperti itu. Yang kubutuhkan adalah firman. Firman itulah yang mengubah hidupku. Firman inilah yang menyelamatkanku. Firman inilah yang menghiburku. Firman inilah yang membuat aku berhasil. Itu keteladanan daripada jemaat di Tesalonika. Yang kedua, teladan dalam mata. Teladan dalam apa ya? Menurut pemimpin-pemimpin rohanimu. Ayatnya yang ke-6 bagian A, kita lihat. Dan kamu menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Karena yang melahirkan jemaat di Tesalonika itu adalah Paulus. Mereka kagum. Ternyata jemaat ini jemaat yang menurut sama pemimpin rohaninya. Mereka punya kepekaan rohani. Aku punya bapak rohani. Namanya Paulus. Aku tidak mengkhianati. Mau pindah gereja. Karena aku punya bapak. Makanya aku harus nurut. Aku taat. Loh kalau lihat latar belakang Paulus. Memangnya Paulus itu orang yang kudus, sempurna, baik, sabar, rendah hati, sopan? Tidak. Paulus ini punya latar belakang jahat, saudara. Tapi jemaat tidak melihat latar belakang Paulus. Jemaat menghargai Paulus sebagai bapak rohaninya. Yang membuat aku mengenal Yesus. Yang membuat aku percaya Tuhan. Yang membuat aku dipilih oleh Tuhan. Aku harus mentaati. Coba satu ayat, pasal 5. Diulangi lagi. Di dalam pasal 5 ayat 12 sampai 13. Diulangi lagi oleh Paulus. Pasal 5 ayat 12. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras
di antara kamu yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ya, kadang-kadang pemimpin itu kan tidak selalu memanjakan jemaat yang dipimpin, kadang-kadang menegur, mendisiplin, mendidik. Tapi bukan tujuannya jahat, supaya jadi dewasa, menjadi anak Tuhan yang berkarakter Yesus. Bukan menjadi karakter mudah tersinggung, mudah marah, mudah ngambek. Makanya Paulus ngulangi lagi, ya, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karunia. Pekerjaan mereka hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi inilah yang diteladani oleh gereja Tesalonika, gereja yang mentaati pemimpin-pemimpin rohanimu. Ingat, ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, yang terakhir di dalam keteladanan ayat 6 bagian B dikatakan, kembali kepada pasal 1 tadi, ya. Ayatnya yang ke-6 bagian B berkata demikian, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi keteladanan jemaat Tesalonika adalah jemaat yang selalu siap menghadapi penderitaan. Memanglah gereja di sana itu tidak enak, tidak nyaman. Gereja lahir karena penderitaan. Gereja lahir karena aniaya. Gereja lahir karena ancaman, saudara. Jemaat di Tesalonika itu lahir diancam, dibunuh. Paulus juga waktu dia melayani di Tesalonika, itu orang-orang pakai preman-preman, menyewa orang-orang jahat untuk menangkap Paulus, menangkap Silas, menangkap Timotius, supaya dipenjara, dibunuh. Begitu jahatnya orang-orang Tesalonika. Tapi Tuhan bilang, kamu tinggalkan Tesalonika, pindah ke Berea, dari Berea pindah ke Korintus. Tetapi kita lihat jemaat yang baru beberapa minggu ini sudah mendapatkan ancaman berat. Tapi hebatnya mereka bertahan. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau hari-hari ini sedang menghadapi masalah, cobaan, tantangan hidup, kesulitan hidup, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah relasi, masalah-masalah apapun yang kau hadapi, bertahan, bersabar. Kau harus kuat. Kau harus kuat. Di belakangmu ada satu oknum yang membelamu, yang namanya Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Saya kemarin waktu saya ke Pancoran, saya dapat salah satu tanah yang jadi sengketa, mendapat surat pemberitahuan dari Mahkamah Agung tentang eksekusi tanah yang diconjong. Saya masih belum tahu jelas eksekusinya. Apakah kami semua dengan kawan-kawan kalah, ataukah eksekusi itu kami memperoleh kemenangan dari MA? Saya belum tahu. Saya harus konsultasi dulu kepada orang-orang yang ahli hukum keputusannya. Doakan mudah-mudahan kami di MA mendapatkan anugerah kemenangan. Tapi kalau memang kami dapat anugerah kekalahan, ya dengan lapang dada kita ikhlaskan. Amin, saudaraku. Sabar. Saudara jangan jadi anak Tuhan yang manja. Ada sedikit masalah wis, seolah-olah misalnya doa kita tidak dijawab, kita mulai mengomel dan berkata Tuhan pilih kasih, Tuhan jahat,
Tuhan tidak adil, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak kasihani aku, Tuhan tidak menolong aku. Jangan. Apapun keadaanmu, situasimu, seburuk apapun, engkau harus tetap bersyukur sama Tuhan. Amin. Karena kita tahu ayat 10 terakhir. Kita baca ayat 10. Hidup ini bukan hanya di dunia. Ayat 10 berkata begini. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup ini punya pengharapan. Pengharapanmu menanti kedatangan Dia yang kedua kali. Untuk menjemput, untuk membangkitkan orang yang mati dalam Tuhan, untuk mengubah hidup kita yang tidak sempurna ini memiliki tubuh yang sempurna, diangkat ke awan-awan, dibawa ke surga bersama Tuhan, bersama para saleh-salehnya. Kita ketemu, kita akan reuni di sana. Kita berkata, oh, Cisari, selamat datang. Pak Budi, apa kabar Rogo Jambi? Terus ketemu sama Papa almarhum. Aduh Papa Mama, kok enak ya, kok tetap awet muda. Ketemu sama Engkong juga. Loh, Engkong kok enak guyu-guyu. Ada pertemuan kembali. Reuni akbar, bukan di Rogo Jambi. Reuni akbarmu nanti di sorga. Amin. Berjumpalah dengan orang-orang saleh yang sudah mendahului kita. Ayo hidup penuh pengharapan. Jangan harap dunia. Dunia tidak akan memberikan harapan. Hanya haraplah kepada Tuhan Yesus, sumber pengharapanmu, sumber keselamatan, sumber penghiburan, bahkan sumber pertolonganmu, sumber berkatmu. Amin. Kita angkat satu pujian tadi, lagu yang firman itu apa tadi? Haleluya. Tolong Ibu Santi nyanyikan lagu tadi. Kita nyanyi satu pujian, kita akan siap untuk menerima firman. Tubuh dan darah Yesus. Sekali lagi katakan,
Angkat tanganmu. Pandang Dia ada di sini pada saat ini. Kau dalam pergumulan yang sangat berat. Kau mengalami masalahmu, kesulitanmu, tantanganmu begitu berat. Masalahmu begitu hebat. Tapi ingatlah firman Allah, Tuhan lebih hebat dari masalahmu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada setiap pribadi. Engkau tahu dan mengerti isi hati kami yang paling dalam. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Tidak bisa kami menutupi apa yang terjadi di dalam batinku, yang sedang bergejolak, yang sedang menjerit, yang sedang menangis, sedang bersedih, sedang bergumul. Sebab itu Engkau jawab mereka, Engkau datang di hati mereka dengan firman, dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka pulang dari tempat ini, mereka pulang dengan membawa kemenangan. Mereka pulang dengan membawa satu pengharapan, bahwa di dalam Engkau lah hanya ada pengharapan, hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Saat ini kami akan bersekutu tubuh dan darah Yesus. Saya minta hamba Tuhan yang ambil bagian bertugas boleh maju ke depan. Umat Tuhan siap untuk menerima dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh kasih-Mu lah, oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib, perjamuan ini hadir di dalam hidup ini. Berkati roti dan anggur. Biarlah tubuh dan darah-Mu manunggal dengan hidup kami, hidup rumah tangga kami, hidup keluarga kami, hidup masa depan kami. Berkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Semua kita sambut dengan iman, katakan amin.